Sobat Biologi. Jadi, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu apa sih? Jadi, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari tulang-tulang, otot, serta organ-organ lainnya. Kemudian di sini juga terdapat rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Nah, rangka juga memiliki fungsi secara umum sebagai alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, serta tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Kemudian di sini terdapat macam rangka. Berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia ini dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama itu terdapat rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk, serta dada. Kemudian yang kedua itu rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, tulang anggota gerak. Kemudian gambar sebelah kanan ini adalah gambar penyusun rangka tubuh manusia. Nah, yang warna biru ini merupakan rangka aksial, sedangkan yang merah merupakan rangka apendikuler. Nah, di sini juga terdapat bagian-bagian struktur tubuh, yaitu ada tengkorak, osikulasi atau telinga dalam, terus tulang hyoid. Tulang hyoid itu tuh daerah leher, pergelangan leher. Kemudian ada tulang bahu, tulang dada, tulang belakang, lengan, jari tangan, tulang panggul, kaki, serta jari kaki. Kemudian di sini juga terdapat hubungan antar tulang artikulasi. Nah, hubungan antar tulang di dalam tubuh itu disebut dengan artikulasi. Karena artikulasi itu dapat bergerak serta diperlukannya struktur khusus yang disebut dengan sendi. Nah, terbentuknya sendi itu dimulai dari kartilago di daerah sendi. Di dalam sistem rangka manusia itu terdapat 3 jenis hubungan antar tulang. Yang pertama itu sinartrosis, yang kedua amfiartrosis, yang ketiga itu diartrosis. Nah, pada gambar berikutnya ini terdapat 3 gambar. Nah, yang fibrosa itu merupakan sinartrosis karena sendi yang tidak bisa digerakkan. Jadi, sendinya itu tidak bisa bergerak. Kemudian yang kedua itu kartilago. Kartilago itu merupakan amfiartrosis. Nah, amfiartrosis itu adalah sendi yang bisa digerakkan namun gerakannya terbatas. Kemudian di sini ada gambar yang terakhir merupakan sinovial. Nah, sinovial ini merupakan amfiartrosis, di mana amfiartrosis itu adalah sendi yang menghubungkan ruas-ruas tulang belakang, sendi pada tulang rusuk, dan sendi pada tulang panggul. Kemudian terdapat bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, atau tulang tak berbentuk. Nah, tulang pipa itu terdiri atas epifisis, yaitu bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan diafisis yaitu bagian tengah tulang di antara dua epifisis. Nah, di antara diafisis dan epifisis ini terdapat tulang rawan yang berbentuk lempengan atau cakram epifisis. Jika cakram epifisis masih aktif, maka tulang pipa tersebut masih dapat memanjang. Sedangkan cakram epifisis ini tidak dapat aktif lagi sekitar umur 20 tahun. Kemudian terdapat juga tulang pipih. Nah, tulang pipih ini berbentuk pipih atau tipis. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Nah, di dalamnya itu berisi sumsum merah,
tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pipih ini memiliki dua lapisan tulang kompakta yang disebut dengan lamina eksterna dan interna osis crani, yang dipisahkan oleh satu lapisan tulang spongiosa yang disebut dengan diploe. Kemudian, di bagian bawah itu terdapat tulang pendek di bagian bawah sebelah kiri. Nah, itu berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Nah, di dalamnya itu berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang ini memiliki inti tulang spongiosa yang dikelilingi tulang kompakta yang berbentuk pendek dan bulat. Kemudian, di bawah sebelah kanan, paling ujung, itu terdapat tulang tidak beraturan atau tulang tak berbentuk yang memiliki bentuk tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa pendek atau pipih. Contohnya yaitu pada wajah dan tulang belakang. Oke, selanjutnya yaitu osifikasi. Jadi, osifikasi merupakan proses pembentukan pada tulang, di mana sel-sel mesenkim dan kartilago ini diubah menjadi tulang selama perkembangan. Nah, pada perkembangan awal, pembentukan rangkanya itu berupa tulang rawan. Pada manusia terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pada pembentukan embrio. Nah, pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Sel-sel osteoblas juga menempati jaringan pengikat yang ada di sekeliling rongga. Sel-sel tulang ini mengelilingi saluran haversi yang berisi pembuluh darah kapiler arteri, vena, dan serabut saraf yang membentuk satu sistem disebut dengan sistem Havers. Pembuluh darah sistem Havers mengangkut zat fosfor dan kalsium menuju matriks sehingga matriks tulang menjadi keras. Kekerasan tulang itu diperoleh dari kekompakan sel-sel penyusun tulang apabila matriks tulang berongga. Nah, maka akan membentuk tulang spons, contohnya itu tulang pipih. Sedangkan jika matriks tulang menjadi padat dan rapat, maka akan terbentuk tulang keras atau tulang kompak, contohnya tulang pipa yang berbentuk tabung dengan kedua ujung membulat. Kemudian rongga sumsum tulang dan rongga tulang spongiosa mengandung sumsum tulang kuning yang terdiri atas sel lemak dan sumsum tulang merah yang terdiri atas tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian proses osifikasi pada tulang pipa terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblas. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblas adalah epifisis dan diafisis. Kemudian tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblas. Lalu osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris pada saluran Havers. Lalu di sekitar osteosis dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Dan yang terakhir, pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Nah, osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan pada tulang. Kemudian terdapat mekanisme kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi. Jika mendapat rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Nah, otot ini ditandai dengan otot jadi memendek, menegang, dan menggembung pada bagian tengahnya. Otot ini juga menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi pergerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran seperti semula. Untuk kembali ke ukuran seperti semula setelah berkontraksi, maka perlu bantuan gerakan otot lain yang bersifat kerjanya itu berlawanan, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Nah, di sini terdapat sifat kerja otot. Berdasarkan hubungan kerjanya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Pada gambar sebelah kiri, yaitu adalah otot antagonis, di mana otot antagonis merupakan otot yang berhubungan kerjanya itu saling berlawanan. Misalnya kerja otot biceps dan triceps yang menggerakkan lengan. Kemudian pada gambar sebelah kanan, gambar kedua yaitu adalah otot sinergis, yang merupakan hubungan kerjanya itu saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya otot
pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan. Kemudian yaitu kelainan sistem gerak. Nah, pada kelainan sistem gerak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu kelainan tulang dan yang kedua itu kelainan otot. Kelainan tulang itu terdiri dari 9, yaitu yang pertama retak tulang, yang kedua patah tulang, yang ketiga polio, yang keempat sipilis, yang kelima layuh sendi, yang keenam skoliosis, yang ketujuh kifosis, yang kedelapan lordosis, yang kesembilan osteoporosis. Kemudian sedangkan kelainan pada otot, yang pertama itu ada artrofi, yang kedua hipertrofi, yang ketiga tetanus, yang keempat kaku leher, yang kelima miasthenia gravis, yang keenam hernia abdominalis, yang ketujuh kram. Nah, selanjutnya yaitu teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Teknologi diantaranya yaitu penyembuhan patah tulang, penyembuhan kanker atau tumor tulang, pergantian sendi, transplantasi sumsum, serta penanggulangan skoliosis kongenitalis. Nah, gambar yang paling atas merupakan pergantian pada sendi dan gambar yang kedua merupakan transplantasi sumsum. Nah, pada gambar paling atas itu terdapat hematoma formation. Hematoma formation itu disebabkan oleh beberapa jenis kerusakan pada pembuluh darah yang menyebabkan darah bocor ke tempat yang tidak ada gunanya setelah terkumpul di area baru. Maka ia mulai menggumpal membentuk gumpalan kecil merah-merah ini. Kemudian yang kedua yaitu kalus fibrokartilago, yaitu pembentukan fibroblast dan kondroblast sementara yang terbentuk di area patah tulang saat tulang berupaya menyembuhkan dirinya sendiri. Sel-sel tersebut akhirnya menghilang dan menjadi tidak aktif, yang terletak di matriks ekstraseluler yang dihasilkan yaitu pada tulang baru. Kemudian yang ketiga yaitu ada bony callus formation, di mana penyakit ini tuh berkembang di lokasi patah tulang sekitar 2 hingga 6 minggu setelah tulang patah. Kalus tulang pertama kali dimulai sebagai jaringan fibrosa lunak dan tulang rawan. Saat penyembuhan berkelanjut, kalus menjadi tulang yang mengeras dan menguat seiring berjalannya waktu. Kemudian yang terakhir itu ada bone remodeling. Proses perubahan kerangka ini dikenal sebagai remodeling tulang yang melindungi integritas struktural sistem kerangka dan secara metabolik berkontribusi terhadap keseimbangan kalsium dan fosfor tubuh. Nah, remodeling ini melibatkan resorpsi tulang tua atau rusak yang diikuti dengan pengendapan material tulang baru. Kemudian pada gambar kedua yaitu pada transplantasi sumsum. Nah, sumsum tulangnya ini mendonorkan darah yang sehat untuk pasiennya. Nah, kemudian terdapat efek samping jangka panjang yang berupa seperti katarak, masalah tiroid, kerusakan paru-paru, infeksi, infertilitas, ruam kulit, serta tulang melemah. Oke, materi telah selesai. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan dapat memudahkan kalian dalam memperoleh materi mengenai sistem gerak pada manusia ini. Terima kasih. See you.